Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas materi yang paling penting, yaitu ridho. Ridho dari Allah dan ridho kita kepada Allah. Karena orang yang mendapat ridho Allah, meskipun ini ya ekstrimnya, orang yang dapat ridho Allah, meskipun dia itu ditaruh di neraka, api neraka itu tidak membakar orang yang diridhoi Allah. Sampai kayak gitu. Jadi ibarat kayak gitu. Jadi kalau orang dapat ridho Allah, dapat restu Allah gitu ya, bahkan ditaruh di tempat yang sangat menyakitkan pun menjadi tidak menyakitkan, asalkan dapat ridho Allah. Sehingga orang beriman itu tujuannya apa? Memperoleh ridho Allah. Malahan begitu. Jadi kenapa kamu sholat? Mencari ridho Allah. Kenapa kamu beramal? Menolong orang miskin, menolong orang yang perlu bantuan, karena mencari ridho Allah. Jadi kalau ekstrim, tujuan manusia itu adalah mencari ridho Allah. Ya masuk surga memang dapat ridho Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat 31. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Itu orang beriman. Jadi Allah itu memang ridho kepada orang beriman dan orang beriman ridho kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Ta'ala menampakkan diri kepada orang-orang mukmin seraya berkata, mintalah kepadaku, kata Allah ya. Maka mereka berkata, kami meminta keridhoanmu. Jadi yang paling dicari, yang paling dikejar, yang paling dibutuhkan oleh semua umat manusia itu adalah ridho Allah. Nah, kemudian diriwayatkan juga Nabi SAW bertanya kepada sekelompok sahabat. Beliau berkata, Nabi berkata, siapa kalian? Mereka menjawab, orang-orang mukmin. Apa tanda iman kalian? Tanya Nabi. Mereka menjawab, kami bersabar di waktu mengalami ujian dan bersyukur dikala mendapat nikmat serta ridho menerima keputusan Allah. Nabi berkata, demi Tuhan Ka'bah, kalian memang orang-orang mukmin. Jadi dari kisah ini yang menarik bahwa orang mukmin, kata Nabi, yang dibanggakan oleh Nabi itu adalah sabar ketika mendapat ujian, bersyukur ketika mendapat karunia, dan ridho kepada segala keputusan Allah. Itu mukmin gitu. Jadi kalau dikasih hujan, ridho. Dikasih panas, ridho. Itu orang mukmin. Insya Allah, Allah juga ridho kepada orang yang seperti itu. Bagaimana kalau kebalikannya? Pernah lihat nggak? Dikasih hujan, ngeluh. Hujan. Hujanan basah. Nggak dikasih hujan kan panas. Haredang panas. Jadi itu dikasih hujan, tidak ridho kepada Allah. Dikasih tidak hujan, juga tidak ridho kepada Allah. Nah itu bahaya. Tidak ada nasi, lapar, tidak ridho. Jadi ngeluh tidak ada nasi. Begitu ada nasi, adanya cuma nasi. Loh, tidak ridho juga. Nah itu malah kebalikan. Jadi itu yang tidak bagus malah begitu. Justru yang bagus, tidak ada nasi, adanya apa? Adanya singkong. Alhamdulillah ada singkong. Ridho kepada Allah. Enggak ada singkong, adanya nasi. Alhamdulillah ada nasi. Nah, ini malah puncak ya. Puncak dari perjalanan manusia itu mendapat ridho Allah. Ridho itu adalah pintu Allah Ta'ala terbesar. Barang siapa menemukan jalan ke situ, maka itu adalah derajat dan pangkat tertinggi. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi ridho ini pangkat tertinggi. Terus kisah Nabi tadi itu diulangi di zaman-zaman berikutnya. Berapa ya? 200 atau 300 Nabi setelah Nabi. Ya 300 tahun misalnya. 300 tahun setelah Nabi itu ada beberapa orang soleh itu nanya, bagaimana kabar orang mukmin di daerahmu? Ini orang solehnya nanya. Terus orang yang ditanya jawab, oh orang beriman di tempatku adalah kalau mendapat nikmat, bersyukur. Kalau mendapat cobaan, bersabar. Terus jawabnya orang soleh itu apa?
Oh, sama dengan anjing di tempatku. Duh. Karena anjing di tempatku itu, kalau tak kasih makan, bersyukur loh. Anjing itu berterima kasih kan, seneng gitu. Kalau aku pukul, bersabar. Enggak Gitu. kayak Simpo. Enggak kayak sih, nah, kalau kucing beda. Nah, memang kucing beda. Memang anjing itu termasuk binatang yang sangat hebat kepada manusia ya. Dia itu anjing itu memang anjing penjilat. Nah, kalau kucing garong itu beda ya. Anjing itu terhadap manusia gitu. Jadi kalau anjing itu kalau dimarahin sama tuannya bersabar. Kalau dikasih makan coba aja bersyukur kan. Kalian pernah nyoba kan waktu itu ngasih makanan siapa? Iteng. Iteng. Nah, ngasih Iteng kan dia berterima kasih. Coba kamu marahin, dia bersabar. Gitu. Apalagi tuannya yang marahin ya. Kalau kalian mungkin agak takut dikit ya kalau nggak kenal. Kalau tuannya, dia akan bersabar. Jadi ketika tadi ditanya, gimana orang beriman di tempat kamu? Kalau mendapat nikmat bersyukur, kalau mendapat cobaan bersabar. Sama kayak anjing di tempatku katanya. Kenapa? Karena yang tadi dipotong. Kalau kisah Nabi tadi kan, kalau mendapat nikmat bersyukur, mendapat ujian bersabar, dan selalu ridho kepada keputusan Allah. Jadi kuncinya justru selalu ridho kepada keputusan Allah. Dan bagaimana kita bisa mendapat ridho? Bagaimana kita mendapat ridho Allah? Salah satu cara yang paling mudah diriwayatkan juga dalam kisah bahwa ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua. Jadi sangatlah beruntung kalian yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu gampang. Ya tinggal mencari ridhonya ibu, ridhonya bapak. Enak kan? Kalau bapak ibu itu ridho kepada kalian, insya Allah Allah mengikuti ridho kepada kalian. Itu nikmat yang paling tinggi. Ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ayah ibunya udah meninggal? Kalau ayah ibunya sudah meninggal, memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ayah ibumu masih hidup nggak? Masih. Masih hidup? Ya Alhamdulillah. Maka carilah ridho ayah ibumu. Kalau ayah ibu sudah meninggal, kita juga masih bisa berjuang dengan mengirimkan doa. Dengan banyak beramal soleh sesuai yang diajarkan ibu bapak kita. Sehingga kan doa dan amal soleh anak yang solehah, ya amal-amal anak yang solehah, itu tetap mengalir kepada ibu bapaknya. Insya Allah ibu bapaknya juga jadi ridho. Jadi ketika ibu bapak sudah meninggal, kita berbuat baik sesuai dengan saran ibu bapak. Waktu dulu masih hidup, pesan ibu bapak, pesan langsung atau pesan yang tersirat, kan bisa gitu. Dan kita juga bisa tetap mendoakan ibu bapak kita. Kita beramal, menolong orang, hadiahkan insya Allah ini karena ibu bapakku mengajarkan ini. Insya Allah pahalanya juga mengalir kepada ibu bapak. Sehingga ibu bapak juga ridho. Silakan ada lagi. Dikisahkan dalam sebuah riwayat sahabat Imam. Mencari ridho suami gimana? Oh, kalau seorang istri, nah ridhonya Allah bergantung pada ridho suami. Jadi memang begitu di berbagai riwayat disebutkan. Memang kalau ridho orang tua itu bagi anak laki-laki terus sampai kapanpun. Jadi anak laki-laki harus mengabdi kepada orang tua sampai kapanpun kepada ibu bapak untuk ridhonya. Kalau anak perempuan juga iya harus terus mendapat ridho ibu bapak, berbuat baik pada ibu bapak. Cuma anak perempuan kalau sudah punya suami ada prioritas. Ia harus juga mendapatkan ridho suami. Mestinya ridho suami dan ridho ibu bapak itu sejalan, tidak akan bertentangan. Tapi sekali waktu barangkali seorang istri akan mendapatkan menentukan prioritas, mendulukan mana, mendulukan orang tua atau mendulukan suami, sesekali gitu ya gitu. Tapi secara umum itu pasti berbarengan. Nah kalau memang sesekali waktu bentrok antara orang tua dan suami, nah seorang istri boleh mengutamakan suami dulu. Justru disarankan suami dulu. Dan tetap juga mencari ridho ibu bapak. Insya Allah ibu bapak juga bisa memahami itu. Silahkan ada lagi. Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi radhiyallahu an,
pernah diriwayatkan bahwa Imam Ali itu kalau makan bersama dengan ibunya itu nggak berani. Jadi kalau makan misalkan ini ada buah pisang, kemudian ada buah apel, Imam Ali itu nggak berani kalau bersama ibunya. Karena ketika ibunya mengambil buah apel, jangan-jangan ibunya itu berencana setelah makan apel ingin mengambil pisang. Nah, Imam Ali jangan-jangan kan nggak tahu apa yang dipikirkan ibunya. Jangan-jangan gitu, kalau ibunya ngambil apel terus ada pisang kosong sama Imam Ali diambil, nanti jangan-jangan ibunya pengen. Jadi Imam Ali sama sekali tidak mau mengecewakan ibunya. Jadi kalau makan bersama ibu itu malah menjagai, nungguin, mempersilahkan ibunya terus. Kalau makan sendiri berani ngambil apel, ambil pisang. Sampai kayak begitu Imam Ali. Jadi kalau ada beberapa makanan bersama ibu, sudah Imam Ali menyiapkan, mendulukan ibunya. Ngalah. Tapi kalau aku mendahulukan anakku aja. Mendapatkan ridho anak, ya bagus juga. Ibu mendapatkan ridho anak, anak mendapatkan ridho ibu, dan itu bagus. Saling meridhoi. Makanya kita saling ikhlas, saling ridho, saling membantu. Insya Allah kita ridho kepada Allah, insya Allah Allah ridho kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.